Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kawan-kawan semua. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kawan-kawan semua yang mungkin sekarang sedang mengalami penyakit GERD dan anxiety. Penyakit ini agak sedikit unik. Kenapa agak sedikit unik? Bagi yang mengalami itu seperti penyakit yang sulit untuk dikenali, karena penyakit GERD ini memiliki gejala yang bisa menyerupai gejala apa saja gitu. Seperti misalnya ketika kita mendengar ada orang yang sedang mengidap penyakit jantung, itu seolah-olah diri kita sedang mengalami penyakit jantung. Itu lebih cenderung ke anxiety-nya ya. Karena ketika orang memiliki penyakit GERD itu pasti berdampingan dengan penyakit anxiety. Di mana anxiety itu ialah permasalahannya adanya di fisikis. Saya mengalami penyakit ini kurang lebih 3-4 tahun, cukup lama ya. Saya bisa survive untuk seperti sekarang ini. Dan alhamdulillah sekarang sudah sangat membaik dan bisa dikatakan sembuh total. Karena ketika berbicara GERD adalah penyakit lambung yang asam lambungnya sangat tinggi. Ketika asam lambung meningkat, asam lambung bisa naik ke dada sehingga merasakan dada seperti terbakar, kerongkongan, bahkan bisa menyebabkan batuk. Lebih naik lagi itu bisa di daerah mulut terasa asam sekali. Tidak itu aja, bahkan merasakan seperti orang yang sempoyongan, lemas, tidak ada daya, dan juga seperti penglihatan kabur. Itu GERD-nya. Ketika bicara anxiety-nya itu, maka saya bilang tadi anxiety GERD berdampingan dengan anxiety karena ada dua permasalahan di sini sebenarnya. Ketika bicara GERD, gejala yang seperti saya katakan tadi. Tapi ketika didampingi dengan penyakit anxiety, maka dia akan mengalami kecemasan yang sangat tinggi. Bahkan kecemasan ini suka menyerupai, dia seperti ketakutan yang tidak jelas ya. Kalau orang-orang bilang mungkin itu yang dikatakan paranoid. Dia bisa menjelma menjadi seorang yang sangat takut menghadapi kematian, bahkan mendengar berita kematian pun dia takut dan merasa cemas, merasa khawatir akan terjadi pada diri dia. Bisa juga menyerupai ketakutan takut gila. Dalam tanda kutip, takut gila ini karena ada kekhawatiran yang tinggi yang ada di pikirannya. Jadi ini hukum timbal balik. Ketika kita berpikir kenapa penyakit kita seperti ini, orang lain tidak ada yang paham dengan penyakit ini, maka asam lambung kita akan menaik. Hingga akhirnya bolak-balik antara pikiran berpikir negatif tentang penyakit dan penyakit yang ada di dalam tubuh kita pun semakin parah. Bagaimana solusinya? Insya Allah saya akan di sini berbagi bagaimana cara untuk tahapan terapinya. Yang pertama, pasrahkan diri kita bahwa diri kita ini ada yang menciptakan. Yang kedua, ikhlaskan kita bisa menerima bahwa diri kita memang sedang sakit. Dalam hal ini sangat membantu sekali untuk kawan-kawan semua untuk tumbuh pulih meskipun step by step dan tidak gampang melewati waktu proses untuk penyembuhannya. Saya berpikir kalau saya hanya sekedar penyakit asam lambung atau MAH kronis, itu mungkin secara fisik perut sakit, ya pada umumnya lah, seperti orang-orang MAH pada umumnya lah. Tapi kenapa saya ini kok takut sekali, merasakan kekhawatiran yang tinggi, bahkan emosi labil, pikiran kacau, pola tidur berubah. Luar biasa sekali kita menghadapi hal itu. Jadi untuk solusinya ini akan saya terangkan bagaimana cara untuk menanganinya dan juga untuk tahap terapis penyembuhannya. Buat kawan-kawan yang mengalami penyakit GERD, saya bersedia untuk membantu. Mungkin nanti saya tuliskan nomor handphone saya dan nomor WA saya, hanya sekedar untuk ngobrol-ngobrol dan berkonsultasi. Kembali lagi, penyakit GERD itu sangat unik. Ketika ada orang yang mengidap penyakit lain seperti kena penyakit jantung, pengidap penyakit GERD ini akan merasakan sensasi yang sama. Dia akan merasakan bahwa apakah saya sakit jantung, karena
Salah satu gejalanya juga adalah jantung berdebar. Bahkan saya sempat mengalami benar-benar yang jantung saya memang merasa sakit. Ternyata itu sugesti yang dikirimkan oleh sensorik saya pada diri saya, sehingga saya benar-benar merasakan sakit sekali di dada saya, dan seperti orang yang memang terkena serangan jantung. Dan alhamdulillah saya bisa melewatinya. Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ketika kita mengidap penyakit GERD? Yang pertama adalah kita sadar benar bahwa kita adalah makhluk. Yang dikatakan makhluk berarti ada sang pencipta. Yang kedua adalah kita sadar benar bahwa kita sedang sakit. Bahkan setiap makhluk hidup yang di muka bumi ini tidak mungkin dia akan sakit-sakit aja, terkecuali memang benar-benar orang yang telah dipilih. Bisa baik dan juga bisa buruk. Seperti contohnya orang yang tidak pernah sakit, Fir'aun tidak pernah merasakan sakit, bahkan batuk pun, pilek pun tidak pernah. Jadi setiap makhluk di muka bumi ini kita harus sadari bahwa ketika ia sehat, maka suatu saat dia akan sakit. Sehingga kita bisa ikhlas untuk menerima apa yang sedang kita alami sekarang. Yang ketiga adalah pasrah. Pasrah bahwa kita sadar benar setiap penyakit itu pasti Allah berikan obatnya, atau Tuhan berikan obatnya. Ternyata ini tidak sulit untuk melewatinya. Memang bagi orang yang tidak pernah mengalaminya, begitu terkena penyakit ini luar biasa sekali untuk melewatinya, sulit sekali. Karena saya sendiri merasa saya tidak pernah sakit. Ketika saya sakit, saya langsung terkena GERD ini gitu. Jadi tubuh saya kaget, jiwa saya kaget, ini kenapa? Ini apa? Karena luar biasa sekali gejala yang diberikan. Bahkan antara satu dengan lainnya itu memiliki perbedaan, sama-sama mengidap penyakit GERD tapi memiliki gejala yang berbeda. Tapi dalam hal ini kuncinya hanya satu. Yang menghambat untuk kesembuhan kita adalah ketidakpasrahan kita terhadap Sang Pencipta. Yang kedua, ketidakikhlasan kita menerima penyakit yang datang ke tubuh kita. Dan yang ketiga, kita tidak pernah menyadari bahwa kita hanya seorang makhluk. Untuk terapi bagaimana keseharian kita untuk menjalani hari-hari ketika kita sedang mengidap penyakit GERD, itu akan saya buat lagi. Ikuti terus video saya dan insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.